legenda Joko Buduk dari Ngawi. Di sebuah wilayah yang kini dikenal sebagai Ngawi, Jawa Timur, berdiri sebuah kerajaan yang megah dan makmur bernama Powan. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan adil, yang dikenal luas karena kebijakannya yang selalu memihak rakyatnya. Raja Powan, demikian ia disebut, adalah simbol keadilan dan kebijaksanaan yang selalu berusaha untuk kesejahteraan rakyatnya. Di samping Raja Powan, ada seorang patih yang setia dan berdedikasi. Patih ini adalah penasihat terpercaya sang raja yang selalu ada di sisinya dalam mengambil keputusan penting untuk kerajaan. Kedua pemimpin ini, dengan kebijaksanaan dan dedikasi mereka, telah membawa kerajaan Powan menjadi salah satu kerajaan paling makmur di wilayah tersebut. Namun, keindahan kerajaan Powan tidak hanya terletak pada kebijaksanaan raja dan patihnya, tetapi juga pada putri raja yang cantik jelita. Putri Powan, seperti bunga yang mekar di tengah taman, adalah permata kerajaan. Kecantikannya terkenal di seluruh penjuru negeri, dan banyak pangeran dari kerajaan lain yang datang untuk meminta tangan putri raja. Suatu hari, langit kerajaan Powan berubah. Matahari bersinar terik, tanpa awan yang meneduhkan. Musim kemarau telah tiba, lebih awal dan lebih ganas dari biasanya. Tanah retak, sungai-sungai mengering, dan tanaman-tanaman layu. Penduduk kerajaan merasa menderita, mereka berjuang untuk bertahan hidup di tengah kekeringan yang panjang dan berat ini. Raja Powan, pemimpin yang bijaksana dan penyayang, merasa sangat prihatin melihat penderitaan rakyatnya. Ia tidak bisa berdiam diri melihat rakyatnya menderita. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengadakan sayembara. Sayembara ini bukanlah sayembara biasa, melainkan tantangan bagi seluruh rakyatnya untuk mengakhiri musim kemarau yang menyiksa. Raja Powan berjanji, siapapun yang bisa mengakhiri musim kemarau ini, akan mendapatkan imbalan yang pantas. Jika yang berhasil adalah seorang laki-laki, maka ia akan dinikahkan dengan Putri Powan, putri cantik yang menjadi permata kerajaan. Ini adalah tantangan sekaligus harapan, sebuah usaha kerajaan untuk mengakhiri penderitaan rakyatnya. Kabar tentang sayembara Raja Powan menyebar cepat seperti angin. Setiap sudut kerajaan, dari pasar hingga sawah, dari rumah-rumah hingga istana, semua orang membicarakan tentang tantangan yang diajukan oleh raja. Mereka berbicara tentang kemarau yang panjang dan berat, tentang putri cantik raja, dan tentu saja, tentang imbalan yang dijanjikan raja. Sayembara ini bukanlah tantangan biasa. Ini adalah tantangan untuk mengakhiri musim kemarau, untuk membawa hujan kembali ke tanah yang kering dan retak. Ini adalah tantangan untuk seluruh rakyat Powan, untuk setiap pria dan wanita, muda dan tua, kaya dan miskin. Siapapun yang bisa mengakhiri kemarau ini akan mendapatkan imbalan yang pantas. Dan jika yang berhasil adalah seorang laki-laki, maka ia akan mendapatkan hadiah yang paling berharga, yakni mempersunting Putri Powan. Putri yang cantik dan baik hati, yang kecantikannya terkenal di seluruh negeri. Ini adalah kesempatan emas, sebuah kesempatan untuk menjadi bagian dari keluarga kerajaan, untuk menjadi suami dari putri raja. Mereka, para petani, pedagang, prajurit, dan bahkan bangsawan, semuanya berusaha mencari cara untuk mengakhiri kemarau yang telah menyiksa tanah mereka. Mereka mencoba berbagai cara. Beberapa mencoba menanam pohon-pohon yang bisa bertahan di musim kemarau, sementara yang lain mencoba membuat sumur-sumur dalam. Ada juga yang mencoba melakukan ritual-ritual kuno untuk memanggil hujan. Namun, meski mereka telah berusaha sekuat tenaga, belum ada yang berhasil. Musim kemarau masih berlanjut, dan tanah kerajaan Powan semakin hari semakin kering. Namun, meski keadaan tampaknya semakin buruk, harapan masih ada. Penduduk kerajaan tidak menyerah. Mereka terus mencoba, terus berusaha, karena mereka tahu bahwa di balik tantangan ini, ada hadiah yang menunggu. Hadiah dari raja mereka, dan kesempatan untuk merubah nasib mereka selamanya. Di tengah keputusasaan dan kekeringan yang panjang,
muncul seorang pemuda dari desa terpencil di kerajaan Powan. Namanya adalah Jaka Buduk, seorang pemuda yang sederhana namun penuh keberanian dan tekad. Meski hidup dalam kemiskinan dan memiliki tubuh yang dipenuhi oleh gudik, Jaka Buduk tidak pernah kehilangan semangatnya. Jaka Buduk, dengan keberanian dan kecerdasannya, berhasil menemukan cara untuk mengakhiri kemarau yang telah menyiksa kerajaan. Ia berhasil membuka saluran air di salah satu wilayah kerajaan, memungkinkan air untuk mengalir kembali ke tanah yang kering dan retak. Dengan tindakannya ini, Jaka Buduk tidak hanya mengakhiri kemarau, tetapi juga membawa harapan dan kehidupan kembali ke kerajaan Powan. Kabar tentang keberhasilan Jaka Buduk menyebar cepat. Penduduk kerajaan merayakan keberhasilannya dengan sukacita, sementara Raja Powan merasa terharu dan berterima kasih. Akhirnya, setelah berbulan-bulan penderitaan, penduduk kerajaan Powan bisa merasakan hujan dan kehidupan kembali. Namun, di balik kegembiraan dan perayaan, ada sebuah kenyataan yang sulit untuk diterima. Jaka Buduk, pahlawan yang telah mengakhiri kemarau, adalah seorang pemuda yang tubuhnya dipenuhi oleh gudik. Meski ia telah melakukan sesuatu yang luar biasa, penampilan fisiknya menjadi halangan bagi banyak orang untuk menerimanya. Kabar tentang keberhasilan Jaka Buduk dalam mengakhiri kemarau yang panjang dan berat menyebar ke seluruh kerajaan Powan. Rakyat merayakan dengan sukacita, sementara Raja Powan merasa terharu dan berterima kasih. Akhirnya, setelah berbulan-bulan penderitaan, penduduk kerajaan Powan bisa merasakan hujan dan kehidupan kembali. Namun, di tengah kegembiraan dan perayaan, Raja Powan merasa terkejut. Ia baru pertama kali melihat Jaka Buduk, pahlawan yang telah mengakhiri kemarau, dan ia terkejut melihat penampilan fisik pemuda itu. Hampir seluruh tubuh Jaka Buduk dipenuhi oleh gudik, salah satu jenis penyakit yang menyerang kulit. Penyakit ini membuat penampilan Jaka Buduk menjadi kurang menarik, bahkan mungkin menakutkan bagi beberapa orang. Raja Powan merasa bingung. Di satu sisi, ia merasa berterima kasih kepada Jaka Buduk atas keberaniannya dalam mengakhiri kemarau. Namun, di sisi lain, ia merasa ragu untuk memberikan putrinya kepada pemuda yang tubuhnya dipenuhi oleh gudik. Ia merasa terpecah antara rasa terima kasih dan rasa ragu. Akhirnya, setelah berpikir panjang, Raja Powan memutuskan untuk membantu Jaka Buduk. Ia berjanji akan mencari cara untuk membersihkan kulit Jaka Buduk dari gudik. Ia berharap bahwa dengan bantuan para tabib kerajaan, ia bisa membantu Jaka Buduk untuk menjadi lebih baik. Raja Powan dengan hati yang penuh rasa terima kasih, ia memutuskan untuk mencari cara untuk membersihkan kulit Jaka Buduk dari gudik. Raja Powan kemudian memanggil patih kerajaan dan para tabib kerajaan, para ahli obat dan penyembuhan, dan meminta mereka untuk membantu Jaka Buduk. Ia memerintahkan mereka untuk mencari obat terbaik, untuk mencari cara terbaik untuk membersihkan kulit Jaka Buduk dari gudik. Raja Powan berharap bahwa dengan bantuan para tabib kerajaan, ia bisa membantu Jaka Buduk untuk menjadi lebih baik, untuk hidup dengan lebih layak dan bahagia. Namun, di balik keputusan Raja Powan yang penuh niat baik ini, ada sebuah kesalahpahaman yang tragis. Patih kerajaan, penasihat terpercaya sang raja, menafsirkan perintah raja dengan cara yang berbeda. Ia mengira bahwa raja ingin membersihkan kerajaan dari Jaka Buduk, bukan membersihkan kulit Jaka Buduk dari gudik. Kesalahpahaman ini membawa konsekuensi yang tak terduga dan tragis. Patih kerajaan, dengan kesalahpahaman ini, memerintahkan para prajurit kerajaan untuk menangkap Jaka Buduk. Ia berpikir bahwa inilah yang diinginkan oleh raja, bahwa raja ingin membersihkan kerajaan dari Jaka Buduk. Dan begitu, tanpa sepengetahuan raja, Jaka Buduk ditangkap dan dibunuh. Raja Powan, yang tidak mengetahui tentang kesalahpahaman ini, merasa terkejut dan sedih. Ia tidak bisa percaya bahwa Jaka Buduk, pahlawan kerajaan, telah jatuh karena kesalahpahaman. Inilah akhir tragis dari kisah Jaka Buduk, sebuah cerita rakyat yang populer di Ngawi. Kisah tentang seorang pahlawan yang jatuh karena kesalahpahaman,
tentang seorang raja yang kehilangan pahlawannya, dan tentang sebuah kerajaan yang kehilangan harapannya. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya komunikasi yang jelas dan tepat, dan tentang betapa tragisnya konsekuensi dari kesalahpahaman. Semoga kisah ini dapat memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Dan demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.